Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi min al-anbiya wal mursalin was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamu alaikum warahmatullahi kitab Syekh Zainuddin Abdul sallallahu alaihi wa ala jami' syekhina wa ma'alina wa darisina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa kuriha dan dimakruhkan ayyuzila apa menghilangkan siapa orang milkahu kepada kepemilikannya orang, menghilangkan bibai'in dengan cara menjual, au mubadalatin atau dengan cara tukar menukar, amma dari sesuatu, menghilangkan kepemilikannya amma dari sesuatu, amma ini takluk kepada yuzilah, amma dari sesuatu tajibu yang wajib fihi di dalam az-zakatu apa zakat, lihilatin karena ada hilah, biayyaqsida dan gambaran bertujuan siapa orang bihi dengan izalah daf'a wujubiz zakati kepada menghilangkan kewajiban zakat, li'annahu karena sungguhnya izalatul milki itu firarun ialah lari minal qurbati dari ibadah. Wa fil wajiz dan di dalam kitab al-wajiz karangannya Imam Al-Ghazali yahrum haram apa izalatul milki itu, lari dari zakat, dari kewajiban zakat itu haram. Wa zada dan menambah siapa Imam Al-Ghazali fil ihya dalam kitab ihya, wala yubarri'u adh-dhimmata batinan, wala yubarri'u dan tidak membebaskan apa al-firar minal qurbah atau izalatul milki itu ad-dhimmata akan tanggungan zakat batinan secara batin. Wa anna hada dan sesungguhnya ini minal fiqhi ad-dhari termasuk fikih yang membahayakan. Jadi ilmu fikih itu tak semuanya baik ya, ada ilmu fikih yang membahayakan ya, kayak tadi yang seperti ini nih. Seperti jadi makruh katanya musannif di sini orang yang lari dari kewajiban zakat. Bagaimana gambarannya lari dari kewajiban zakat itu? Menghindari kewajiban zakat dengan cara menghilangkan kepemilikan dari barang yang wajib dizakatkan itu yang sudah sampai satu nisab. Menghilangkannya baik dengan cara dijual atau dengan cara mubadalah atau dengan cara yang lain dihilangkan pokoknya ya. Kalau menurut musannif yang makruh itu kalau izalah bibai'in au mubadalatin, berarti kalau tidak mubadalah bukan muawadhah tapi akad-akad yang apa istilahnya tabarru, berarti tidak makruh menurut musannif. Karena yang makruh di sini bibai'in au mubadalatin begitu ya. Namun menurut Imam Al-Ghazali itu haram bahkan. Lari dari kewajiban zakat dengan cara menghilangkan kepemilikan baik dengan cara muawadah atau mubadalah atau dengan cara tatawu itu sama-sama haram. Contohnya begini, ada orang punya emas 85 gram. Ini kan harus berusia 1 tahun, 85 gram baru wajib zakat. Nah 1 tahun kurang 3 hari 5 gramnya dia jual. 3 hari sampai 1 tahun kan kurang dari 85, maka tidak wajib zakat. Dia kewajiban zakatnya kurang 3 hari sudah 5 gramnya dijual, atau 5 gramnya dikasihkan ke orang, atau 5 gramnya kemudian dipakai dijadikan perhiasan oleh perempuan misalnya. Maka menjadi hilang kewajiban zakatnya soalnya sudah berkurang dari 85. Nah itu termasuk lari dari kewajiban zakat. Nah fikih-fikih yang sebenarnya adalah fikih yang bahaya, fikih yang tidak ada manfaatnya istilahnya.
Untuk pertanyaan yang sudah masuk ke admin itu sekitar ada 4 pertanyaan ya, nanti saya jawab di belakang. Salah satunya dengan berkaitan dengan izalul milki ini atau isqatul haul, berkaitan dengan ini. Nanti saya jawab di belakang semua. Ada sekitar 4 pertanyaan yang masuk ke admin. Dan bahkan menurut Imam Al-Ghazali, orang yang lari dari kewajiban zakat ini sebenarnya secara batin dia masih punya tanggungan untuk melaksanakan zakat gitu. Secara batin dalam kitab Ihya dijelaskan begitu oleh Imam Al-Ghazali. Dalam kitab Al-Wajiz beliau mengharamkan firar minaz zakat dengan cara menjual atau dengan cara menukar tukar menukar yang lain gitu ya. Waqala, dan berkomentar Ibnu Shalah, siapa Ibnu Shalah, ya'samu biqasdihi, ya'samu berdosa siapa orang biqasdihi dengan niatnya orang. Dengan punya niat saja itu sudah berdosa menurut Ibnu Shalah ya. La bifi'lihi, tidak dengan pekerjaannya orang. Karena kalau nafsul fi'linya itu boleh, jual menjualnya itu boleh kan ya. Jadi punya sapi 30, ini 1 tahun, ini kan harus 1 tahun baru wajib zakat. 1 tahun kurang 3 hari dikurangi 5 sapi sehingga menjadi 25 sapi, menjadi gugur kewajibannya. Nah, menurut Ibnu Shalah, menurut pengarang kitab ini, Syekh Al-Malibari, itu makruh hukumnya menghilangkan kepemilikan begitu karena lari dari zakat. Menurut Imam Ghazali itu hukumnya haram karena lari dari kewajiban zakat. Bahkan dia secara batin masih punya tanggungan zakat sehingga nanti dituntut oleh Allah. Menurut Ibnu Shalah, dia berdosa, tapi dia berdosa sebab niatnya yang berdosa. Perbuatannya boleh, jual belinya sah boleh, ijarahnya boleh, menghibahkannya boleh, tapi yang dosa apanya? Niatnya. Jadi niatnya itu yang berdosa. Jadi pekerjaan hati itu terkena taklif juga ya. Niat itu bisa dosa, dengan niat itu bisa dosa. Kalau nafsul fi'linya, menjualnya itu boleh-boleh saja. Atau menghibahkannya, nafsul fi'linya itu boleh. Qala, berkata Syekhuna, siapa guru kita Ibnu Hajar, amma law qasadahu la lihilatin bal lihajatin aulaha walil firari fala karahata. Amma sementara, menurut Syekh Ibnu Hajar ini, amma sementara lau qasada, apabila bermaksud siapa muzakki hu kepada izalul milki la lihilatin, bukan karena hilah, bukan karena ingin menghindari kewajiban zakat, bal lihajatin, melainkan karena ada hajah, ada kebutuhan yang mendesak sehingga harus dijual misalnya. Aulaha walil firari, atau karena ada hajah sekaligus ingin menghindari zakat, fala karohata, maka tidak ada kemakruhan. Jadi yang makruh itu menurut musannif kan makruh kalau menjual barang itu, menghilangkan kepemilikan itu dalam rangka menghilah kewajiban zakat, dalam rangka menghindari kewajiban zakat. Tapi kalau dalam rangka lihajatin menurut Ibnu Hajar itu tidak masalah. Jadi punya emas 85 gram atau sapi 30 atau yang harta yang lain, 1 tahun kurang 15 hari atau 5 hari misalnya, kemudian kok dijual separuh. Kenapa dijual? Saya butuh uang. Ya tidak dosa itu, tidak makruh. Tapi kenapa dijual? Ingin menghindari zakat saya, biar tidak wajib zakat. Nah itu yang makruh dan itu yang dosa menurut Ibnu Shalah. Niat seperti itu yang dosa. Jadi tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya lihilatin itu tidak boleh, makruh dan berdosa niatnya. Nafsul fi'linya boleh. Tapi kalau niatnya lihajatin, niatnya boleh, nafsul fi'linya apalagi jelas-jelas boleh gitu ya. Tambihun, suatu peringatan. La zakat, tidak wajib zakat ala sayrofiyin, atas sayrofi, orang yang berprofesi sebagai jasa penukaran uang atau money changer ya. Profesi penukaran uang, sayrofi, money changer.
Badilin yang melakukan tukar menukar siapa sayrofi walau litijarati walaupun dalam rangka berdagang fi asnail hauli di pertengahan tahun, fi asnail hauli di pertengahan tahun. Menukar itu bima dengan sesuatu fi yadihi yang ada di tangannya, fi yadihi yang ada di tangannya sayrofi. Nyatanya ma itu minan nagdi berupa mata uang. Ditukar ghairahu dengan orang lain, ghairahu kepada orang lain. Jadi ghairahu ini maf'ul dari badilin. Ditukar ghairahu kepada orang lain min jinsihi yang sejenis dengan nakad, au ghairihi atau tidak sejenis dengan nakad. Jadi orang yang berprofesi sebagai sayrofi ini kalau di kamus definisinya adalah man yubaddilun naqda an-naqda atau man yubdilun naqda bin naqdi, orang yang menukarkan mata uang dengan mata uang yang lain gitu. Jadi kalau ada orang berprofesi sebagai jasa penukaran uang, itu tidak wajib zakat menurut Imam Syafi'i. Contohnya gimana? Meskipun tujuannya litijarah ya. Meskipun tujuannya litijarah. Jadi saya punya uang 60 juta, ini kan sudah sampai satu nisab. Saya misalnya punya uang 60 juta, saya sudah punya satu nisab ini saya ini, lebih bahkan. Tapi 60 juta ini saya jadikan modal untuk saya membuka jasa penukaran uang. Meskipun penukaran ini saya lakukan dalam rangka untuk saya berdagang, itu tidak wajib zakat. Meskipun berdagang tidak wajib zakat. Kenapa? Karena kepemilikannya hilang. Jadi saya misalnya punya 60 juta. Nanti 60 juta ini dapat 5 bulan ada orang mau nukar. Nah, kepemilikan uang yang pertama dari saya kan hilang, diganti dengan uang baru. Nah, ini memulai tahun baru lagi. Nanti dapat 5 bulan ada orang nukar lagi. Nah, kepemilikan saya hilang lagi. Nah, begitu. Jadi orang yang punya jasa penukaran uang ini tidak bisa sampai 1 tahun full karena tiap pertengahan tahun kepemilikannya hilang sehingga ada wajib zakat menurut Imam Syafi'i. Kalau di sini contohkan emas ya, orang punya emas 85 gram. Tapi dia emas 85 gram itu punya emas 20 miskol ya 85 gram. Kita bayangkan bahwa mata uang sekarang masih menggunakan emas 20 miskol. Jadi punya 20 miskol, saya sebagai sayrofi, sebagai jasa penukaran uang misalnya, nyampe setengah tahun 5 bulan ada orang nukar emas ke saya. Lah, kepemilikan saya dari emas yang awal kan hilang, diganti emas baru. Nah, nanti emas yang baru jadi milik saya, setengah tahun lagi ada orang nukar lagi. Jadi tidak bisa 1 tahun kepemilikan itu, sehingga ada wajib zakat. Sayrofi yang melakukan penukaran uang. Tapi kalau sayrofi yang tidak badilin, di sini kan disifati la zakat ala sayrofiyin badilin fi asnail hauli. Sayrofi yang melakukan penukaran uang di pertengahan tahun. Kalau ada sayrofi selama 1 tahun tidak melakukan penukaran uang sama sekali, ya wajib zakat dari uang itu. Jadi begitu. Tidak wajib zakat bagi orang yang punya profesi sebagai penukaran uang apabila dia melakukan penukaran di pertengahan tahun gitu. Kalau 1 tahun dia tak melakukan penukaran sama sekali, uangnya utuh, emasnya utuh misalnya, ya wajib dia berzakat, wajib dia zakat. Meskipun penukaran itu dalam rangka tijarah, jadi mata uangnya tidak wajib dizakati atas nama uangnya, terus atas nama tijarahnya juga tidak wajib dizakati. Kemudian ada pertanyaan begini, bagaimana kalau orang yang berdagang emas? Di sini kan sayrofi itu bahasanya orang yang menukarkan emas dengan emas, baik sejenis. Bagaimana orang yang berprofesi sebagai pedagang emas misalnya? Dia kan emasnya diperdagangkan. Di sini kalau emas diperdagangkan kan tidak wajib zakat. Tetap wajib zakat orang yang memperdagangkan emas itu. Kenapa? Karena emas
sekarang sama dulu kan berbeda. Emas itu dulu menjadi mata uang. Sekarang emas itu menjadi bahan komoditas, bahan komoditi ya. Bukan alat untuk penukaran, tapi menjadi komoditi. Sehingga meskipun dilakukan penukaran, ya tetap wajib. Di sini itu syairofi itu penukaran uang loh, penukaran mata uang. Digambarkan saya punya emas misalnya. Emas Mekah misalnya. Emas Mekah 85 gram. Kemudian ada orang punya emas Kalimantan. Ditukar sama saya. Jadi saya membuka jasa penukaran emas begitu. Bagaimana itu? Apakah tidak wajib zakat? Ya tetap wajib. Kenapa? Karena emas sekarang menjadi bahan komoditi, bukan penukaran, bukan mata uang. Di sini yang masalah itu mata uang sebenarnya. Jadi orang yang berprofesi sebagai penukar uang itu meskipun melebihi 1 nisab itu tak wajib zakat selama di pertengahan tahun dia melakukan penukaran. Kalau selama 1 tahun dia tak melakukan penukaran, dia wajib zakat. Tapi kalau di pertengahan tahun dia melakukan penukaran baik 1 kali, 2 kali, 4 kali, apalagi lebih banyak, itu tidak wajib. Kenapa? Karena kepemilikan dia ketika ditukarkan itu hilang kepemilikannya. Kalau ada pertanyaan, loh kan kalau berdagang dalam zakat perdagangan itu 1 tahun itu tak bisa hilang dengan cara hilangnya kepemilikan, tapi bisa hilang dengan cara diniati sebagai milik pribadi. Jadi saya misalnya berdagang mobil. Semua mobil ini seharga 100 juta. Kemudian di pertengahan tahun saya jual semua mobil itu karena laku. Sehingga tinggal 1 mobil yang seharga 20 juta. Kan tak sampai 1 nisab ini. Berarti hilang dong kepemilikannya dengan cara dijual. Enggak. 1 tahun itu terputus apabila kepemilikannya hilang itu dalam emas dan perak, pokoknya yang selain tijarah, yang selain perdagangan. Kalau perdagangan meskipun kepemilikannya hilang di pertengahan tahun, itu 1 tahunnya tidak dianggap terputus. Loh, bagaimana dengan syairofi ini? Kenapa kok dianggap terputus oleh Imam Syafi'i? Kan ada kata-kata walau litijarah, meskipun dengan tujuan tijarah dia tidak wajib zakat. Kenapa? Karena kepemilikannya dianggap hilang. Nah itu punya hukum berbeda kalau syairofi. Jadi kalau ada orang yang melakukan perdagangan uang meskipun dalam rangka berdagang dan dia selalu melakukan penukaran misalnya, dia tidak wajib zakat karena ketika uang itu ditukar maka kepemilikannya hilang dari dirinya sehingga 1 tahunnya terputus. Meskipun itu dalam rangka tijarah. Nah ini anehnya. Karena kenapa kalau dalam i'anahnya itu li'anna tijarata fin naqdain dha'ifatun nadiratun. Karena perdagangan dalam hal mata uang itu adalah perdagangan yang lemah dan jarang. Sehingga ini tidak diperhitungkan perdagangannya. Begitu. Ingat syairofi ini bukan emas dan perak lagi ya. Jadi kalau misalnya saya punya emas 85 gram, teman saya punya emas 85 gram, kemudian saling tukar di pertengahan tahun, apakah hilang kepemilikannya? Kemudian harus menghitung dengan cara diperdagangkan emas. Misalnya saya berdagang emas, misalnya emas saya berbisnis emas, berbisnisnya dengan cara tukar menukar, misalnya dengan cara barter. Bagaimana bisnis ini? Apakah tidak wajib zakat kalau bisnis seperti ini, emas seperti ini kan tukar menukar emas? Tetap wajib, itu tidak masuk syairofi. Syairofi itu pokoknya penukaran mata uang. Kalau emas sekarang kan bukan mata uang tapi komoditi. Misalnya dalam bab syairofi ini waktu saya mondok ya begitu, sangat perdebatannya agak panjang. Karena syairofi kan orang yang definisinya orang yang menukarkan nakad dengan nakad. Nakad itu kan emas. Walaupun tukar menukarnya itu dalam rangka berdagang.
tidak wajib zakat. Cuma nggak bisa sekarang diartikan begitu. Ya, artinya emas itu sekarang bukan mata uang tapi komoditi. Wakadha, dan begitu juga la zakat, tidak wajib zakat ala warisin, atas ahli waris, mata yang telah meninggal, muwarrisuhu, siapa orang yang mewariskan kepada ahli waris itu, an urudit tijarati, dari barang dagangan, hatta itasarrafa, sehingga mengelola siapa ahli waris, fiha, kepada barang dagangan, biniyatiha, dengan niat berdagang. Fahinaidin, ketika itu, ketika niat berdagang, yasta'nifu, maka memulai siapa ahli waris, haulaha, kepada tahunnya urudut tijarah. Jadi kalau misalnya saya punya dagang, berbisnis, kemudian saya mati, diwarisi ke anak saya, maka anak saya ini tidak langsung wajib zakat atas nama barang dagangan ini. Dia baru wajib zakat apabila dia berniat untuk memperdagangkan lagi. Ketika dia berniat memperdagangkan lagi, maka mulai dari awal tahun, dianggap awal tahun niat itu. Ini saya berdagang rumah misalnya, punya aset-aset rumah, berdagang rumah pokoknya, yang sudah sampai 1 nisab. 1 tahun kurang 1 bulan saya meninggal, otomatis akan aset-aset saya diwarisi anak saya. Nah, apakah di akhir tahun anak saya ini wajib menzakati rumah-rumah itu? Tidak wajib. Tidak kemudian langsung wajib bimujarradil irthi, tidak, dengan semata-mata mewarisi, tidak. Tapi harus ada niat. Kalau anak saya itu meniati untuk memperdagangkan rumah itu lagi, ya wajib. Tapi wajibnya nanti, bukan di akhir tahun semenjak dimiliki bapaknya, enggak. Tapi dia memulai awal tahun semenjak dia berniat, gitu. Tidak langsung wajib zakat, enggak. Wala zakatan, dan juga tidak wajib zakat fi huliyin, di dalam perhiasan, mubahin, yang dibolehkan. Walawit takhadahu, walaupun menjadikan kepada perhiasan ar-rajul, siapa laki-laki, bila qasdi lubsin, tidak dengan tujuan memakai, au ghairihi, atau tidak dengan tujuan lainnya memakai. Awit takhadahu, atau menjadikan siapa rajul kepada huli, li ijaratin, untuk disewakan, au i'aratin, atau dipinjamkan, li imra'atin, kepada perempuan, illa, kecuali idza takhada, apabila menjadikan siapa laki-laki kepada perhiasan itu biniyati kanzin, dengan niat untuk disimpan. Kalau diniati untuk disimpan, fatajibu, maka wajib az-zakatu, apa zakat, fihi, di dalam huli ini. Jadi emas sama perhiasan beda. Emas sama perhiasan, maksudnya dahab sama huli itu maksudnya. Dahabun sama huliyun itu beda. Kalau dahabun itu belum dicetak sebagai perhiasan, bisa saja masih lempengan atau berbentuk mata uang. Tapi kalau sudah ada di perhiasan, sudah jadi cincin, sudah jadi kalung, sudah jadi gelang, itu tidak ada zakatnya, tidak wajib zakat selama itu dipakai. Kalau tidak dipakai, cuma disimpan, punya emas bergram-gram disimpan di rumahnya, perhiasan, gelang, galung, cincin, tapi disimpan, ya wajib zakat itu. Yang tidak wajib zakat itu perhiasan yang dipakai. Kalau perhiasan yang tidak dipakai, yang disimpan, itu wajib zakat, begitu ya. Yang tak wajib zakat ini dalam perhiasan yang boleh. Kalau perhiasan yang haram tetap wajib zakat. Seperti apa perhiasan yang haram? Perhiasan yang dipakai laki-laki. Laki-laki punya emas 100 gram misalnya, dipakai semua, ya wajib zakat itu, meskipun dipakai, meskipun perhiasan. Kenapa? Karena itu haram bagi laki-laki. Tapi kalau emasnya laki-laki ini
tidak dia pakai, ya, dia beli emas, tidak beli perhiasan bukan dalam rangka dipakai, tapi dalam rangka disewakan, dalam rangka dipinjamkan, pokoknya dalam rangka tidak dipakai sendiri intinya, tapi dipakaikan ke ibunya, dipakaikan ke istrinya, atau disewakan bahkan, atau dipinjamkan ke orang lain misalnya, itu wajib zakat. Jadi saya laki-laki, kalau saya beli perhiasan banyak, tapi perhiasan ini saya pakai sendiri, ini wajib zakat kalau sampai 1 nisab, karena haram saya memakainya. Tapi kalau misalnya saya beli perhiasan tidak untuk saya pakai sendiri, tapi untuk disewakan, atau untuk dipinjamkan, atau untuk dipakai ibunya, bukan dikasihkan ke ibunya, tapi untuk dipakai ibunya, dipinjamkan ke ibunya, dipinjamkan ke istrinya, itu wajib zakat. Begitu. Kecuali kebalik. Salah ya. Begini. Maaf, salah penjelasan tadi. Jadi zakat perhiasan ini bagi laki-laki itu wajib. Wajib. Meskipun laki-laki ini membeli perhiasan itu untuk disewakan, atau membeli perhiasan itu untuk dipinjamkan, itu wajib menzakatinya. Saya tidak wajib menzakatinya. Jadi beli perhiasan tapi untuk disewakan, beli perhiasan untuk dipinjamkan, tidak wajib zakat itu. Tapi kalau perhiasan itu dipakai sendiri atau disimpan di rumahnya, itu tidak wajib zakat. Jadi, penjelasan saya yang pertama salah, maaf. Saya ulangi lagi. Kalau ada laki-laki punya beli perhiasan, kemudian perhiasan ini dia maksudkan tidak untuk dipakai, tapi untuk disewakan atau untuk dipinjamkan, itu tidak wajib zakat. Kalau tidak dia pakai, tapi untuk disewakan atau dipinjamkan. Tapi kalau perhiasan ini dia pakai sendiri, dia wajib zakat karena dia haram memakai perhiasan. Atau dia beli perhiasan untuk disimpan, itu juga wajib zakat. Tapi kalau perhiasan ini dia untuk disewakan, untuk dipinjamkan ke istrinya, ke ibunya, dipinjamkan, itu tidak wajib zakat. Ya, tidak wajib zakat. Yang wajib zakat itu kalau disimpan, tidak dipakai, ya, disimpan tidak dipakai, atau dipakai sendiri oleh dia, itu wajib zakat karena itu haram. Nah, begitu ya. Maaf. Yang pertama direvisi. Nah, yang pertama tadi saya mengatakan seorang laki-laki kalau membeli perhiasan itu wajib zakat meskipun disewakan. Tidak. Jadi kalau laki-laki beli perhiasan tidak untuk dipakai sendiri tapi untuk disewakan atau dipinjamkan, itu tidak wajib zakat. Tapi kalau beli perhiasan untuk disimpan atau untuk dipakai sendiri, itu wajib zakat. Kenapa kalau dipakai sendiri kok wajib zakat? Karena dia haram menggunakan perhiasan, gitu ya. Far'un, sebuah cabang. Yajuzu boleh lirrajuli bagi seorang laki-laki takhattumun, apa menggunakan cincin bi khatami fiddatin, dengan cincin yang terbuat dari perak. Ai bi khatamin min fiddatin. Ini idhofah bayaniyah. Bal bahkan yusannu disunnahkan apa takhattum khatami fiddatin itu fi khinsir yaminihi, di jari kelingkingnya, di jari kelingking kanan tangannya, awisarihi atau kelingking tangan kirinya, di kelingking tangan kanan atau kelingking tangan kiri, lil ittiba'i karena ikut kepada Nabi, kelingkingnya. Tapi walubsuhu fil yamin afdalu, adapun memakai cincin dengan cincin perak ini fil yamin di tangan kanan, afdalu, ia lebih utama. Wa sawwaba, dan membenarkan al-Adra'i, siapa yang al-Adra'i, ma kepada sesuatu iqtada yang menghendakihu kepada ma kalamu Ibn Rif'ati, apa perkataan pendapatnya Ibn Rif'ah. Imam Adra'i setuju kepada pendapatnya Ibn Rif'ah. Pendapat apa? Min wujubi naqsihi an mithqalin lin nahi, wajib kurangnya cincin itu an mithqalin dari berat 1 misqal
linnahi karena ada larangan anittikhadhihi dari menggunakan cincin perak miskolan kepada satu miskol. Jadi menurut Ibnu Rif'ah, dan ini didukung oleh Imam Adra'i, kalau ingin menggunakan cincin, laki-laki ingin menggunakan cincin dari perak, itu tidak boleh lebih dari satu miskol. Satu miskol itu berapa? 1 dirham 3/7. Ya, yang ukuran 1 dirham aja lah, atau 1 dirham setengah ukurannya. Tapi kalau lebih dari 1 dirham setengah, itu tidak boleh, karena tidak boleh melebihi 1 miskol itu. 1 miskol itu setara dengan berapa fiddah atau berapa dirham? Setara dengan 1 dirham 3/7. Kenapa tidak boleh? Karena ada larangan untuk menjadikan cincin perak itu sebanyak 1 miskol. Wasanaduhu hasanun, dan adapun sanadnya larangan hasanun ialah hasan. Lakin akan tetapi do'afa menganggap do'ifhu kepada pendapat ini An-Nawawi Syekh An-Nawawi. Fal aujahu, maka adapun qaul yang auja annahu sesungguhnya takhattum bi khatami fiddatin la yutbatu, ialah tidak dibatasi apa takhattum, apa membuat cincin dengan perak itu bimiskolin dengan 1 miskol. Itu dhaif katanya Imam Nawawi, tidak apa-apa 1 miskol. Tapi yang penting bal akan tetapi bima dengan sesuatu la yu'addu yang tidak dianggap apa israfan kepada berlebih-lebihan urfan menurut orang. Jadi pakai cincin perak sebanyak 1 miskol menurut Imam Nawawi tidak apa-apa. Yang penting menurut urf itu tidak banyak. Jadi standarnya adalah urf. Kalau menurut urf itu banyak haram, kalau menurut urf itu sedikit itu boleh. Tidak dibatasi dengan 1 miskol. Tapi menurut Imam Adra'i dan Imam Ibnu Rif'ah itu tidak boleh lebih dari 1 miskol. Kalau Imam Nawawi standarnya urf. Qala berkata Syekhuna, siapa guru kita Ibnu Hajar, wa alaihi, dan berdasarkan Imam Nawawi ini, berdasarkan urf, fal ibratu, maka adapun yang dipandang bi urfi amsalil labisi adalah urfnya yang sederajat dengan labis, dengan pemakai. Kalau pemakai itu orang miskin, ya pakai urfnya orang miskin, jangan pakai urfnya orang kaya. Misalnya ada orang miskin pakai fiddah, pakai cincin yang terbuat dari perak sebanyak 5 miskol atau sebanyak 10 gram dirham misalnya. Dia bilang, ini kan sedikit kalau menurut Pak Jokowi. Jangan begitu. Ini kan sedikit menurut pejabat. Jangan begitu. Jadi standar urf harus urf yang sepadan dengan dia. Menurut kalangan yang setingkat dia 10 dirham itu banyak enggak? Oh ya banyak, kita kan miskin. Ya itu tidak boleh karena banyak, itu termasuk khayalah. Jangan kemudian standarnya pakai standar yang atas. Ini menurut Osman Paris tidak banyak ini, jadi tidak apa-apa saya pakai ini misalnya. Tidak bisa begitu itu. Wala yajuzu, dan tidak boleh ta'adduduhu apa berbilangannya cincin. Tidak boleh lebih dari 1 artinya. Khilafan berbeda hanya di jam'in bagi segolongan ulama. Haitsulam yu'adda, sehingga sekiranya tidak menganggap siapa orang, atau haitsulam lam yu'addah, sekiranya tidak menganggap siapa orang israfan kepada berlebihan. Wa tahliyatuhu, dan boleh. Ini yang pertama, yajuzu lirrajulil takhattumun. Yang kedua, wa tahliyatuhu, dan menghiasinya laki-laki ala taharubin kepada alat-alat perangnya. Seorang laki-laki boleh menghiasi alat perang kasaifin seperti pedangnya, rumhin dan tombaknya, baturusin dan perisainya ya, wamintokotin dan sabuknya. Wahai adapun mintokoh ma adalah sesuatu yushaddu yang diikat biha dengan mintokoh, alwasatu apa pinggang. Wasikinul harobi, dan pisau perang, duna sikinil mihnati, bukan pisau dapur. Wal maklamati, dan gunting. Boleh menghiasi alat-alat tadi itu bifiddatin dengan perak, bila sarafin dengan syarat tidak berlebihan. Pisau perang boleh dihiasi pakai perak, tapi kalau pisau dapur tidak boleh. Kenapa kalau alat perang boleh dihiasi pakai perak itu? Lianna, karena sungguhnya fi dzalika, ialah di dalam hal tersebut, di dalam hal tahliyatu alati harbin, menghiasi alat perang itu, irhaban, adapun menakuti, lil kuffari, atau membuat lari, lil kuffari kepada orang-orang kafir.
La bidzahabin, tidak boleh dengan emas, tak boleh menghiasnya dengan emas. Kenapa? Li ziyadatil israfi, karena bertambahnya israf, berlebih-lebihan, wal khayala'i, dan sifat khayala, bermegah-megah. Tak boleh ya khayala, sombong. Itu tak boleh. Pamer ya. Khayala itu pamer lah. Tak boleh. Kalau pakai perak boleh, kalau pakai emas tak boleh. Wal khabaru, sementara adapun hadis al mubihu, yang membolehkan apa hadis, lahu kepada dahab, da'afa, ialah menganggap lemah kepada hadis Ibnul Qattani, siapa Imam Ibnul Qattan. Hadis yang membolehkan menghiasi alat perang dengan emas itu dhaif katanya Ibnu Qattan. Wa in hasana, meskipun menganggap hasan kepada hadis at-Tirmidzi, siapa Imam Tirmidzi. Jadi masih ada perdebatan tentang emas ini ya. Menurut Imam Tirmidzi berarti boleh-boleh saja, karena menurut siapa Ibnul Qattan boleh-boleh saja karena hadisnya dhaif. Sementara Imam Tirmidzi tidak boleh karena hadisnya hasan. Yang ketiga, wa tahliyatuhu, boleh juga bagi laki-laki itu tahliyatuhu, apa menghiasinya laki-laki, mushafan, kepada mushaf, kepada Al-Qur'an. Boleh menghiasi Al-Qur'an. Qala, berkata Syekhuna, siapa guru kita Ibnu Hajar, ai, artinya ma sesuatu fihi, yang ialah di dalamnya, Qur'anun, adapun Qur'an. Boleh menghiasi sesuatu yang di dalamnya ada Al-Qur'an. Walau litabarruki, walaupun menulis Qur'annya itu untuk tabarruk. Jadi saya punya buku, di dalamnya isi catatan-catatan Qur'an. Saya mencatat di situ karena agar mendapat barokah. Kemudian buku itu saya hiasi dengan perak misalnya. Itu boleh. Kagilafi, seperti sampulnya misalnya. Sampulnya dihiasi pakai perak. Bifiddatin, dengan perak, itu boleh. Boleh. Tidak harus Qur'annya, tapi meskipun sesuatu yang cuma sesuatu yang ada Qur'annya itu boleh. Jadi ada lembaran, ada tulisan Qur'annya, bukan Qur'an tapi lembaran ada tulisan Qur'annya, kemudian dihiasi pakai fiddah, itu boleh. Walil mar'ati, dan boleh bagi perempuan tahliyatuhu, apa menghiasi mushaf bidzahabin, dengan emas, ikraman, karena memuliakan fihima, kepada laki-laki dan perempuan. Ikraman, karena memuliakan fihima, kepada laki-laki dan perempuan. Oh bukan, ikraman, karena memuliakan fihima, di dalam, oh iya, kepada fihima, kepada laki-laki dan perempuan, kepada tahliyah untuk laki-laki dan perempuan. Sementara wakat buhu, adapun menulis Quran bidzahabi, dengan emas, hasanon, itu baik. Menulis Al-Quran menggunakan emas, tinta emas, itu boleh, baik ya. Walau min rajulin, walaupun dilakukan laki-laki. La tahliyatu kitabin, tidak boleh menghiasi kitab ghairihi, yang selainnya Al-Quran, walau bifiddatin, walaupun dengan perak. Jadi menghiasi Fathul Mu'in ini dengan perak, apalagi dengan emas, itu tidak boleh. Wa tamwihu, sementara adapun tamwih, menyepuh ya, haramun, ialah haram, qat'an, secara pasti, mutlakon, dan mutlak. Summa, kemudian, in hasal, apabila timbul minhu, dari tamwih, syai'un, apa sesuatu, bil ardi, ketika dipanggang, ala nari, atas api, harumat, maka haram, istidamatuhu, apa membiarkan tamwih itu. Jadi kalau menyepuh sesuatu ya, seperti pedang misalnya, disempuh pakai emas, itu haram. Tapi kalau cuma dihiasi itu boleh. Tapi kalau sampai disempuh pakai emas itu haram. Apalagi kalau sempuhannya itu terlalu banyak sehingga seandainya dipanggang di atas api, karena saking banyaknya sampai meleleh, misalnya banyak meleleh, maka itu haram dibiarkan itu. Wa illa, kalau tidak sampai tidak hasala minhu, wa illam yahsul minhu syai'un bil ardi 'alan nar, fala, maka tidak haram membiarkan tamwih itu. Wa ini tasala bil badani, walaupun bersambung apa tamwih bil badani, kepada tubuh. Haram meskipun yang ditamwih itu ada di tubuhnya. Khilafan, beda halnya di jam'in, kepada bagi segolongan ulama. Giginya disempuh pakai emas misalnya, itu haram ya. Meskipun atau tangannya misalnya ada yang sempuh pakai emas misalnya biar kuat, haram. Meskipun sempuhannya itu nyambung ke badan. Jadi kalau dipakai saja pakai cincin begini boleh itu.
Tapi kalau disempuhkan ke tangannya atau ke apanya lah ya, itu tidak boleh. Wa yahillu dan halal adzahabu apa emas wal fiddatu dan perak bila sarafin tanpa berlebihan limraatin bagi perempuan wasobiyin dan anak kecil ijma'an menurut ijma'. Kalau emas dan perak bagi perempuan dan anak kecil itu boleh menurut ijma'. Fi nahwi siwari di semisal gelang ya. Gelang tangan wal khulqali dan gelang kaki wan na'li dan sandal wattuki dan wattauki dan galung. Walal asahi dan menurut yang asah fil mansuji bihima di dalam sesuatu yang ditenun bihima dengan emas atau perak. Wa yahillu dan halal lahunna bagi perempuan at-taju apa mahkota yang terbuat dari emas wa illam ya'tadnahu walaupun tidak biasa siapa perempuan. Ya'taduna ta'tadan ya'tadnah. Wa illam ya'tadnahu walaupun tidak terbiasa siapa perempuan itu kepada mahkota. Jadi perempuan menggunakan mahkota dari emas itu boleh meskipun tak biasa. Wa qiladatun dan kalung fiha ialah di dalam kalung danani mu'arratun adapun emas yang dilubangi qat'an secara pasti mu'arrat. Emas yang bukan dilubangi mu'arrat itu yang sekerek ya, yang dihaluskan gitu. Wakaza dan begitu juga emas maskubatun, begitu juga tidak boleh maskubatun emas yang dilubangi. Boleh. Wakiladatun dan galung fiha yang di dalam galung danani mu'arratun adapun emas yang dihaluskan qat'an secara pasti itu boleh. Wakaza dan begitu juga boleh kalung yang di situ terdapat emas maskubatun yang dilubangi. Jadi kalung gandolnya pakai emas yang dilubangi itu boleh bagi perempuan. Wala tajibu dan tidak wajib az-zakat atau zakat fiha di dalam hal-hal tersebut. Di dalam gelang kaki, di dalam kalung misalnya, itu tidak wajib zakat bagi perempuan karena itu adalah perhiasan. Amma ma'asarafi sementara apabila berlebihan fala yahillu maka tidak halal syai'un apa sesuatu min dzalika dari hal-hal tersebut. Kal khalin seperti gelang kaki waznu majmu'i fardiyatihi yang adapun timbangan keseluruhan komponennya mi'ata miskolin jalah sampai kepada 200 miskol. Fatajibu maka wajib az-zakat apa zakat fihi di dalam hal-hal itu. Kalau terlalu berlebihan ya, jadi meskipun perempuan pakai emas tapi berlebihan yang dipakai sampai 500 gram misalnya, itu wajib zakat karena itu israf ya. Seperti gelang kaki yang gramnya itu sampai satuannya itu komponennya itu sampai 200 miskol, israf itu termasuk perhiasan yang haram sehingga itu wajib zakat kalau begitu itu meskipun dipakai ya, meskipun perhiasan wajib zakat. Kenapa? Karena itu haram. Kenapa haram? Israf. Jadi punya emas 400 gram biar tidak wajib zakat dipakai ya tidak boleh, tetap wajib zakat karena itu berlebihan israf ya. Meskipun perhiasan ya wajib dizakatkan. Mungkin sampai sini dulu pengajian kita pada pagi hari ini. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kita. Saya mulai dari pertanyaan pertama. Ada yang bertanya begini. Kemarin saya menjelaskan tentang orang murtad. Jadi orang murtad itu kalau wajib zakat apa tidak wajib, tapi ditafsil. Gitu. Kalau misalnya ada orang murtadnya setelah wajib zakat itu, jadi setelah dia punya kewajiban zakat dia murtad, itu jelas orang murtad ini tetap wajib zakat mutlakon. Tapi sekarang kalau murtadnya sebelum wajib zakat, 1 tahun kurang 1 bulan dia murtad. Kemudian sebelum masuk ke waktu membayar dia, jadi 1 tahun kurang 1 bulan dia murtad. 1 tahun kurang 5 hari dia kembali lagi ke Islam. Nah nanti di akhir tahun dia wajib zakat gitu. Pertanyaannya, apakah murtadnya itu tidak memutus 1 tahun itu? Itu pertanyaannya. Kan dia murtad di pertengahan tahun. Namun sebelum 1 tahun berakhir dia masuk Islam lagi, dia wajib zakat. Nah, murtad itu tidak memutus 1 tahun ya, tidak dianggap memutus 1 tahun.
Karena yang dianggap memutus 1 tahun itu adalah izalul milki, menghilangkan kepemilikan dari barang itu. Sementara murtad itu tidak menghilangkan kepemilikan dan juga tidak menggugurkan kewajiban zakat murtad itu, sehingga dia tetap wajib zakat. Karena pertanyaannya itu apakah murtad ini tidak menggugurkan 1 tahun itu? Ya enggak. Karena yang menggugurkan 1 tahun itu apabila izalul milki bibai'in aw mubadalatin tadi itu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tentang budak muba'at. Apa sih budak muba'at itu? Kalau di Fathul Qorib, di Fathul Mu'in tidak ada ya definisi budak muba'at. Yang ada ya budak mukatab, budak mudabbar, umuwala dan semacamnya itu. Tapi kalau budak muba'at jarang. Di Asbahwan Nadair itu ada tentang budak muba'at. Jadi budak dianggap muba'at itu penyebabnya ada 3 hal. Penyebab yang pertama, budak ini dianggap muba'at karena oleh sayyidnya dia dimerdekakan separuh. Jadi misalnya budak saya ini merdeka kecuali kepalanya. Ini muba'at. Menurut Imam Abu Hanifah ini muba'at. Jadi kepalanya tidak merdeka, yang kepala ke bawah itu merdeka menurut Imam Abu Hanifah. Tapi menurut Imam Syafi'i dia merdeka ke semua. Kenapa? Karena kemerdekaan itu tasri ya, siroyah, berjalan. Jadi kalau saya mengatakan budak saya ini merdeka dari perut ke bawah, dari perut ke atas tetap budak, itu tidak bisa. Ketika ada yang dimerdekakan dari tubuh budak itu, maka akan merdeka semua, berjalan. Tapi menurut Abu Hanifah enggak, itu tetap muba'at, yatajazza itu. Kemudian masuk bagian yang pertama ini adalah budak yang dimiliki bersama. Budak yang dimiliki bersama. Jadi ada 3 orang punya budak dimiliki bersama. Zaid, Omar, Hindun. Nah, punya Hindun ini dia bilang begini, saya lepaskan kepemilikan saya dari budak itu. Kepemilikan saya bebas dari, artinya budak itu sudah merdeka dari saya. Dia melepaskan kepemilikannya. Bagaimana kalau begini? Kan yang Omar sama Zaid belum melepaskan, sementara Hindun sudah memerdekakan bagiannya sendiri. Menurut Imam Syafi'i ya, ini ditafsil. Kalau misalnya Hindun ini adalah orang yang mampu untuk melunasi pembayaran kedua orang ini, maka budak ini langsung merdeka. Saya ulangi, kalau Hindun ini adalah orang yang mampu untuk melunasi pembayaran sisanya kepada Zaid dan Omar, maka budak ini langsung merdeka. Tapi kalau misalnya Hindun ini adalah orang yang miskin, kemudian memerdekakan bagiannya, maka si budak ini yatajazza. Si bagian Hindun dia menjadi merdeka, tapi untuk bagian Zaid dan Omar dia tetap budak. Nah, sehingga budak ini disebut budak muba'at. Disebut budak muba'at. Kalau misalnya begini, teori fikihnya itu boleh di istisna. Istisna itu apa? Si 2 orang ini minta kepada si budak agar bayar sendiri dengan cara bekerja untuk dia. Kalau kamu mau bebas ya bayar ke saya gitu. Kamu berusaha untuk cari uang untuk bayar ke saya. Bukan kitabah ya, bukan. Itu istisna namanya. Itu teori dalam fikih ya. Nah, penyebab kedua kenapa budak itu bisa disebut muba'at, karena dia terlahir dari ibu yang muba'at. Jadi ibu muba'at melahirkan anak, dia muba'at juga, gitu. Dia menjadi muba'at. Kemudian pertanyaan ketiga. Ini ada yang bertanya begini. Kalau ada orang punya gaji 1 bulan 6 juta, tapi 6 juta itu tidak sampai 1 bulan habis, tak cukup untuk kebutuhan 1 bulan, apakah wajib zakat? Kan 6 juta. 6 juta itu kalau di nisab per bulan sudah sampai. Karena nisab per bulan untuk zakat profesi itu, untuk zakat gaji ini, nisabnya per bulan adalah 4 juta. Otomatis 6 juta kan sudah lebih dari nisab. Akan tetapi 4 juta itu adalah gaji kotor sebelum dikurangi makanan pokok.
Nah sekarang kalau misalnya punya 6 juta cuma setelah dikurangi makanan pokok kurang dari 4 juta malah, atau bahkan habis, ya tidak wajib zakat karena setelah dikurangi kebutuhan pokok habis gitu. Nah pertanyaan terakhir, kalau ada paman menikahkan ponaannya, apakah paman ini wajib menyebutkan ketika akad itu, saya menikahkan ponaan saya, apakah wajib begitu atau cukup saya menikahkan Fatimah anak dari Zaid atau begitu? Ya cukup menyebutkan anak siapa, tidak harus menyebutkan saya menikahkan Zaid ponaan saya, tidak usah. Jadi tetap angkah tuka wa zawajtuka Fatimata binta Umar, tetap begitu. Tak usah Fatimata binta akhi, tidak usah binta Umar, tetap begitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.